Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Waalaikumsalam kembali warahmatullahi wabarakatuh. pada pertemuan kita ke-13. Tolong bantu Bapak, kamu bacakan surat Al-Baqarah 148. Pak Ode, tolong. Surat apa, Pak? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 148. Oke, Pak. Tunggu. Bapak ini baca Al-Fatihah dulu atau langsung aja? Langsung aja, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Langsung ke suratnya. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terjemahnya, Mbak. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, terima kasih. Ya. Kita lihat dulu keterkaitan masih ada nggak dengan kita punya materi hari ini. Coba Monik, surat Al-Isra ayat 12. Sebentar Bapak, saya cari dulu ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila wan nahar ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsirul la tabtahu fazlam rabbakum wali ta'lamu adada satin wal hisab wa qalla syai'in fassolnahu tafsil. Artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Baik, terima kasih. Bapak masih ada beberapa yang nanti kamu cari ya di dalam surat Al-Quran yang terkait dengan materi kita hari ini mengenai waktu-waktu sholat dalam satu hari yang yang kita laksanakan ya 5 waktu itu. Baik, sudah kelihatan ini. Tolong Siti, kita mulai dengan kamu baca mengenai slide kedua. Baik, Pak. Halo, tes. Ya, bagus. Karena permulaan awal bulan
Komariah merupakan penentuan kapan dan di mana suatu hari itu dimulai. Maka dalam menentukan kapan dimulainya hari terletak pada konsep visibilitas hilal atau lunar crescent visibility. Konsep hari yang dipakai oleh sebagian besar manusia di bumi adalah konsep hari di mana hari dimulai pada tengah malam dan hari dimulai di garis yang berjarak 180 derajat dari kota Greenwich. Greenwich ya. Bulan Komariah dasar kita ya berdasarkan bulan, Mbak. Tapi kalau kita berbicara masalah bulan Samsiah itu berdasarkan matahari. Ingat itu ya. Jadi kalender kita yang kemarin kita coba pelajari terkait dengan beberapa kajian gerhana, ya itu adalah bulan-bulan Komariah. Jadi berdasarkan perhitungan bulan. Kalau Samsiah itu berdasarkan dari matahari. Kamu baca kalau untuk visibilitas hilal, bukan VAI, itu masih bahasa Indonesia. Visibilitas hilal, lunar crescent visibility. Jadi hilal itu adalah crescent, lunar itu bulan. Lunar crescent visibility. Jadi kalau ada saudara temukan mengenai istilah crescent itu artinya hilal. Ya. Nah, konsep hari yang dipakai adalah kita berpacu bereferensi kepada garis tanggal yang ada di kota Greenwich. Namanya GMT, Greenwich Mean Time. Makanya biasanya kita berpatokan pada GMT, Greenwich Mean Time. Itu di tengah-tengah 180 derajat. Sebelah kiri belahan bumi barat, untuk sebelah BT untuk sebelah kanan. Nah, tapi kalau untuk meridian atau bujur, kita tidak ada minus atau negatif, semua positif. Yang ada hanya untuk lintang utara dan lintang selatan. Jadi kemarin yang tugas-tugas kalian itu yang mengenai arah dari azimut kiblat itu ada yang minus dan ada yang positif. Itu aja perbedaannya. Selanjutnya slide berikutnya. Monik, tolong bacakan slide berikutnya. 3. Teori penentuan waktu sholat. Seluruh dalil-dalil Bapak keganti. Seluruh dalil-dalil syar'i yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat ditandai oleh fenomena posisi matahari. Yang pertama, sholat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir sampai bayang-bayang benda tegak sama dengan tinggi bendanya atau ditambah panjang bayangan terpendek pada saat matahari berada di kulminasi atasnya. Yang kedua, sholat asar dimulai sejak panjang bayang-bayang benda tegak sama dengan tinggi bendanya atau ditambah panjang bayangan terpendek pada saat matahari berada di kulminasi atasnya sampai matahari terlihat menguning. Yang ketiga, sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilang mega merah. Yang keempat, sholat isya dimulai sejak hilangnya mega merah sampai tengah malam atau terbit fajar. Yang kelima, sholat subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Yang keenam, imsak terjadi sebelum fajar seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Yang ketujuh, waktu terbit atau syuruk. Yang kedelapan, awal waktu duha bila posisi matahari setinggi tombak. Nah, ini kan penjelasan secara harfiah, uraian ya. Nanti kalau di dalam hisab itu kita harus menggunakan rumus-rumus yang sudah tertera di dalam beberapa catatan ulama-ulama zaman dulu, Mbak. Jadi sudah ada perhitungannya. Nah, di buku yang Bapak kirimkan ke saudara, baik berdasarkan hisab tajrih dari Muhammadiyah atau ilmu yang Bapak kirim mengenai falakiyah, tulisan dari beberapa ulama NU. Ada 2 buku itu, tolong dilihat rumus-rumusnya. Ya. Wisnu, tolong lanjutkan bacaannya Monik. Slide keempat. Wisnu Aditya. Halo Wisnu, ada di posisi?
Kalau tidak ada tasa. Kedudukan matahari. Iya, Pak. Ya. B. Kedudukan matahari pada awal-awal waktu sholat menurut ilmu hisab. 1. Waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai sesaat setelah matahari terlepas dari titik kulminasi atas, atau matahari terlepas dari meridian langit. Pada posisi matahari berada di titik kulminasi atas, juga berada di meridian langit memiliki sudut waktu atau sudut jam lokal sama dengan 0 jam. Atau pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu matahari. Hakiki yang terbaca pada bencet atau sundial. Pada saat itu waktu matahari menengah WMM yang ditunjukkan oleh jam yang kita pakai belum tentu menunjukkan jam 12. Melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari jam 12 tergantung pada nilai rata waktu. Bapak nggak kelihatan soalnya saya dipakai. Oh ya. Iya. Nilai perata waktu atau equation of time dengan notasinya E. Equation persamaan waktu. Jadi ada kayak semacam kalibrasi gitu loh. Kalibrasi waktu namanya perata waktu. Kalau untuk ini matahari hakiki apa tuh Mbak Tasa? Artinya matahari hakiki. Kemarin Bapak pertanyaannya di kuis juga ada tuh yang terkait dengan hisab hakiki, artinya apa? Sebentar ya Pak. Ya. Jadi waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu hakiki yang terbaca pada itu bencet atau sundial itu seperti alat gitu Mbak. Alat untuk menentukan waktu zuhur. Kayak aplikasi juga. Sundial Pak? Sundial. Yang Bapak tanyakan apa yang dimaksud dengan matahari hakiki? Waktu yang ditunjukkan oleh matahari. Ya, matahari sebenarnya, Mbak, hakiki. Ya, yang sebenarnya. Karena ada beberapa juga kita berdasarkan pengamatan atau hisab yang kalau kita namanya semu itu. Jadi enggak sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya. Yang benar-benar di data itu kita lihat dengan mata. Gitu ya. Dengan pengamatan langsung. Yang kita sebut dengan ru'yat. Kalau hisab kan perhitungan. Karena ada juga di sini waktu matahari menengah, namanya WMM. Waktu matahari menengah. Jadi belum sampai penuh. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Hardum Isnaini, bacakan perata waktu. Equation of time. Iya, Pak. Pranata waktu adalah selisih waktu antara waktu matahari hakiki atau sebenarnya dengan WMM, waktu matahari menengah, yang ditunjukkan oleh jam yang kita pakai, atau WMM, waktu hakiki perata waktu. Nilai E mengalami perubahan dari waktu ke waktu selama 1 tahun. Nilai ini dapat diketahui pada tabel-tabel ephemeris astronomi seperti Astronomical Almanac, Almanac Nautica, ephemeris hisab ruqyat, dan lain-lain. Oleh karenanya, WMM pada saat matahari berada di meridian pas, dirumuskan dengan MP sama dengan 12 kurang E, sesaat setelah waktu inilah sebagai permulaan waktu zuhur menurut waktu WMM. Dan waktu ini pula lah sebagai pangkal hitungan untuk waktu-waktu sholat lainnya. Hanum aslinya Sunda ya? Iya, Pak. Mantan E-nya gitu ditekan gitu gitu ya. Jadi di sini kelihatan.
Jadi untuk menentukan daripada waktu itu banyak sekali rumusan-rumusan formula yang kita harus koreksi. Namanya perata waktu, ya. Itu pentingnya karena masing-masing tempat itu memang agak berbeda nanti itu crescent-nya, lunar crescent visibility-nya. Jadi kan mata kita kan seperti melihat sesuatu benda itu kan antara kamu dengan Monik ya dengan Tasya kan agak berbeda. Itu paralak tuh, pengamatannya paralak gitu. Nah, di sini bahwa OMM itu saat matahari berada di meridian berarti di bujur tengah, meridian pas. Dirumuskan dengan MP sama dengan 12 min E. Itu E-nya itu equation tadi yang di atas dibaca tadi sama Tasya ya. Selanjutnya ya Zoya, baca Zoya. Ya, Pak. Awal waktu zuhur dihitung sebagai berikut. Meridian pas dalam LMT atau local mean time atau waktu matahari menengah setempat. Fraksi waktu daerah atau interpolasi atau selisih antara bujur tempat sampai bujur standar wilayah ditambah ikhtiyat antara 1 sampai 2 menit. Diberikan dalam jam dan menit waktu ya. Dan menit waktu. Itu dia tuh. Jadi ada lagi ikhtiyat. Jadi banyak tuh kata-katanya itu. Ada standar wilayah ya untuk melihat meridian pas ini ya kan atau LMT local mean time waktu matahari menengah setempat yang tadi juga OMM itu ada peraturan dengan ikhtiyat ini. Nah, nanti ikhtiyat kamu cari. Ini juga penambahan dari mana itu ikhtiyat itu. Ya. Oke, selanjutnya. Slide berikutnya. Adit Ramadan. Aditya. Belum ada Aditya. Baik, Wisnuwardana, bacakan. Wisnuwardana. Ivan. Muhammad Ivan. Iya, Pak. Dua waktu asar. Awal waktu asar dimulai ketika bayangan matahari sama dengan benda tegaknya. Jika pada saat matahari berkulminasi atas membuat bayangan menilai 0 atau tidak ada bayangan matahari tepat berada di zenit atau di atas ubun-ubun pengamat. Tetapi apabila pada saat matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan, maka awal waktu asar dimulai sejak panjang bayangan matahari itu nilainya sama dengan panjang bayangan saat matahari dikulminasi atasnya ditambah panjang bendanya. Oleh karena itu, kedudukan matahari atau tinggi matahari per HM atau hektometer pada posisi awal waktu asar dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal. Ya, rumusnya di atas tuh Mas Ivan tuh. Jadi kotangan dari H ya kan waktu asar ya kan kita lihat itu adalah persamaan antara tangan harga mutlak di lintang tempat sama seperti kemarin yang lintang Ka'bah waktu kita menghitung arah kiblat ya. Kemudian DO plus 1 gitu. Ivan sudah tugasnya? Penentuan sudah Pak. Sudah Pak, jangan, di email. Ya, jangan kurang dari nilai yang 60 karena kalau di Jakarta Bekasi nggak begitu jauh bedanya.
Tapi kalau pernah saya kejadian ada mahasiswa di Pandeglang, nah itu agak sedikit enggak 60 sekian gitu, karena dia lintangnya mungkin minusnya mungkin bisa 6,5. Jogja aja 7 gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kamu dapatkan nilainya bukan 2, sekian itu, tapi misalnya lebih dari 3, kemungkinan itu jauh nanti itunya apa namanya perbedaan ininya. Nah, terus untuk verifikasinya pakai Qibla, aplikasi Qibla kamu. Slide berikutnya. Waktu maghrib dan waktu isya. Santi. Bacakan. Iya, Pak. Waktu maghrib. Awal waktu maghrib adalah waktu terbenam. Dikatakan terbenam apabila menurut pandangan mata, piringan atas matahari bersinggungan dengan ufuk. Perhitungan untuk awal waktu sholat maghrib cukup dengan ketinggian matahari pada saat awal maghrib. H maghrib sama dengan -1 derajat. Yang keempat, waktu isya. Waktu isya dimulai pada akhir senja astronomis atau pada ketinggian matahari atau H isya sama dengan -18 derajat di bawah ufuk. Cahaya mega merah akibat pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer sudah hilang. Benda-benda di lapangan terbuka sudah tidak dapat dilihat batas bentuknya. Pada waktu itu, cahaya bintang lemah sudah mulai tampak. Para astronom mulai kegiatan penelitian benda-benda langit. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kalau ini termasuk enak kamu ya, antara zuhur, kamu tinggal klik di aplikasi jam sekian. Kemudian waktu asar, jam sekian sudah ada ini. Waktu dulu tuh bingung, apalagi kita tidak melihat adanya masjid atau musola kalau di daerah-daerah itu. Jadi dengan cara seperti ini kamu bisa menjadi patokan, ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan ini yang paling penting, dan ini juga sudah sudah ada. Nah, siapa yang tahu dengan waktu subuh, Monik atau yang lain? Sudah ada perubahan? Siapa yang bisa memberi informasi ke Bapak mengenai waktu subuh kita? Belum pada baca kali ya mengenai waktunya berubah ya, Pak. Iya. Ceritakan Monik. Karena derajatnya berubah. Terus sebelumnya awalnya berapa? -20 jadi -18. Baik ya. Jadi kena berdasarkan dari keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor sekian-sekian tentang tanfiz keputusan musyawarah nasional 31 terjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh, ya, itu ditetapkan bahwa kita tidak mengacu kembali kepada -20. Tapi Kemenak dan beberapa organisasi Islam lainnya masih menggunakan -20. Untuk yang masyarakat di bawah perserikatan itu, jadi saat bintang-bintang mulai redup karena kuatnya cahaya fajar, sekalipun awal fajar astronomis pada saat tinggi matahari -18 derajat, namun karena cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja, maka ditetapkan dari dulu ketinggian matahari pada awal waktu subuh sama dengan -20. Nah, kita sekarang -18 derajat. Artinya mundurnya berapa menit, Monik? Berarti kalau 2 derajat dikali 60 ya, Pak? 60 menit jadi berapa? Bukan 60 menit. Kalau mundurnya -2 derajat dijadikan ke menit, berarti saya bingung hitungnya. Bingung ya. Jadi kalau selama ini, kalau saya lihat misalnya 0447 itu ya, 0437 itu adalah waktu sholat subuh di Jakarta rata-rata oleh Kemenak, oleh Kementerian Agama. Nah, kemarin sudah ada rumusan kembali bahwa kita harus mundur 8 menit. 8 menit. 8 menit ya. Dengan adanya -18 itu. 8 menit. Jadi kita memulai kalau nggak salah
itu subuh bermula 04.45. Jadi 37 ditambah 8. Jadi 04.45 masyarakat Perserikatan Muhammadiyah, warganya baru mulai sholat subuh. Ada komen dari yang lain, silakan. Aditya Ramadan, dengan adanya seperti itu kemarin Ramadan gimana? Namanya kan sama-sama Ramadan tuh, lahir 4 bulan Ramadan. Ya Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Itu ada SK keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan pemunduran waktu subuh jadi 8 menit. Jadi dulu kita kan biasanya menggunakan kalender Kemenak itu kan adalah pukul 4.37 menit untuk awal waktu subuh. Ya. Tapi dengan adanya SK dari Perserikatan Muhammadiyah melalui tanfidz-nya, kita ternyata mundur 8 menit menjadi 04.45 menit, Mas. 04 pukul 4 ya, pukul 4.45 menit lewatnya. Nah, dampaknya terhadap puasa kita kemarin Ramadan gimana, Mas Ramadan? Adit. Wah, saya kurang tahu tuh Pak itunya Pak. Oh, kurang tahu tuh. Oh, namanya Iya, Ramadan, harusnya tahu dong. Jadi artinya semuanya berubah, Mas. Jadi imsaknya berubah, ya toh? Waktu subuhnya berubah, gitu loh, ya. Jadi mereka sudah imsak, kita masih bisa makan minum. Ya nggak, Monik? Kan waktunya mundur. Ya nggak, Monik? Iya, betul, Bapak. Kalau imsak bisa makan, benar. Ya, jadi 4.45 adalah waktu subuh, berarti 4.35 kita baru imsak. Padahal 4.37 ya, kita imsak 4.37 dari teman-teman yang lain sudah sholat subuh. Begitu maksudnya perubahannya itu. Ya. Jadi di dalam masyarakat tidak ada harusnya masalah ini diperdebatkan. Karena masing-masing mengacu pada aturan yang berlaku. Begitu loh, Mas. Kalau kita ikut yang mereka nggak apa-apa, kita imsak dulu tuh berarti kita nggak boleh makan. Tapi kalau kita masih ada kesempatan makan, itu bisa sampai 04.30 berapa? 35. Kan subuhnya adalah 04.45 nih. Berarti imsak kan mundur 10 menit kan? Jadi 04.35 kita masih bisa makan. Padahal teman-teman umat Islam yang lain 4.37 mereka udah subuh. Itu maksudnya. Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu subuh merupakan persoalan ijtihad. Untuk itu, melalui proses kajian yang mendalam, baik aspek syar'i maupun hasil observasi sesuai manhaj tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Munas Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 1442 Hijriah, bertepatan dengan 29 November hingga 20 Desember 2020, menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh adalah minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Gitu. Ya. Coba lanjutkan. Salsa. Waktu imsak. Waktu imsak adalah waktu tertentu sebagai akhir makan sahur bagi orang yang akan melaksanakan puasa pada siang hari. Sebenarnya ada yang menafsirkan membaca 50 ayat Al-Quran memerlukan waktu sekitar 8 menit. Maka waktu imsak terjadi 8 menit sebelum waktu subuh. Oleh karena 8 menit sama dengan panjang busur 2 derajat ditempuh oleh matahari, maka H imsak sama dengan min 22 derajat. Pada berbagai metode perhitungan, banyak yang menggunakan waktu imsak sama dengan awal waktu subuh dikurang 10 menit. Seperti pada program Win Hisab Depak RI dan Falakiyah. Ephemeris mempergunakan imsak, waktu imsak adalah minus 22 derajat. Nah, itu kan ada perbedaan tuh antara Kementerian
agama ya dengan perhitungan dari majelis tarjih itu loh. Ya. Wah, Wisnu tadi yang belum, Wisnu Wardana. Belum baca. Halo Wisnu. Udah balik belum dari Aceh nih? Belum ada ya? Iya Pak, sudah Pak. Mohon maaf Pak, silakan. tadi masih muamalah Pak. Oke. Sekarang baru masuk. Ya, Kilang. Nomor 7, poin 7 Pak, Mas. Poin 7 Pak ya? Ya. Terbitnya matahari ditandai oleh piringan atas matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah timur untuk sholat syuruk atau terbit matahari. Waktu terbitnya, H terbitnya minus, patokannya minus 1 derajat. Lanjut, nomor 8. Ya, mohon maaf Pak. Lanjut lagi Pak. Ya, waktu duha. Waktu duha saat kedudukan matahari setinggi tombak. Pada posisi demikian ada berbagai penafsiran yang berbeda pada tinggi matahari tentang panjang dan posisi tombak seperti ephemeris depag, H duha atau 3 derajat, ephemeris badilag mari sama dengan 12 derajat, palakia sama dengan 4,5 derajat. Oke, itu adalah beberapa aturan-aturan untuk pelaksanaan waktu duha, ya. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah ya salah satu juga sholat sunnah yang pelaksanaannya kalau melihat daripada garis edar dari posisi matahari ini di sebelah kanan ini ya, ini ada ini sebelah kanan, itu sholatnya itu malah sebelum sholat subuh malah, ya kan? Sholat Isra adalah sholat yang dikerjakan pada saat matahari sudah setinggi 1 tombak. Sholat Isra merupakan bagian dari sholat duha. Oh, berarti sudah subuh dong berarti ini. Ya, tapi belum duha. Perbedaannya adalah dari waktu pelaksanaannya. Sholat Isra dilaksanakan pada saat sesudah matahari terbit dan meninggi 1 tombak, yaitu sekitar 15 sampai 20 menit sesudah terbit sampai matahari mendekati di pertengahan. Yang dimaksud dengan mendekati pertengahan yaitu sekitar 10 menit sebelum di pertengahan. Setelah waktu pertengahan maka dimulailah waktu untuk sholat duha, yaitu pada saat matahari sudah sangat panas sampai memanaskan tanah dan pasir, sehingga panasnya itu dirasakan oleh kaki anak-anak onta. Ini sering disebut waktu ketika anak onta sudah kepanasan. Ya, jadi artinya ini sekitar 8.30 sampai jam 11 ini untuk sholat duhanya. Nah, sebelum ada sholat duha ada namanya sholat isra. Oke, demikian dulu kita istirahat dulu. Bapak nanti ini lagi tunggu saya coba stop share. Tolong dibuka kameranya. Ada 2 orang teman-temanmu Mas Adit yang hari ini tidak bisa hadir, Ikra dan satu lagi sama siapa tadi? Fauzanatun Laila, Pak. Iya, Laila benar Laila itu. Sakit katanya hari ini. Dan kampus juga masih lockdown. Iya, betul, Pak. Ke tanggal 22, Mas. Ya, Rosdiana, Memonik coba Tasani coba dibuka dulu.